Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruang maya ini untuk memulai acara pengajian rutin Tafsir Tarbawi dengan tema Menggapai Ibadah 1000 Bulan yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Pak Kiai Aam yang telah hadir dan yang terkasih para hadirin serta saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar yang pada kesempatan kali ini diamanahi sebagai MC. Lalu marilah kita awali acara pengajian ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada pematerian. Yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutupan dan doa. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Azhar Muhammad Hilmi. Kepada Kang Azhar, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Musik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pematerian yang akan dimoderatori oleh Pak Dr. Cucu Surahman. Kepada Pak Dr. Cucu Surahman, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini di subuh bulan suci Ramadan kita bisa bertemu bermuajahah talabul ilmi dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan yang sangat penuh dengan berkah. Insya Allah pada subuh kali ini adalah subuh spesial mana guru kita Pak Haji Abdul Salam akan mengkaji keutamaan dari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar, itu Qadri khairum min alfi syahrin. Mari kita sama-sama dengarkan, kita resapi dan hayati apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Langsung saja Pak Kiai, mangga waktos disanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi amarana bis-siyam wa hassana fi syahrihi 'ala al-iksar minal khairati wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rasulil huda war rahma wal insaniyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak yang saya hormati, khusus Bapak Profesor Karim Suryadi, Bapak Dr. Udin, Bapak Hasni Nur dari Banjarmasin yang tidak pernah alpa sudah masuk, alhamdulillah. Juga para dosen juga pakai. Pak Riyadi Budiman dari Kalimantan. Pak Riyadi alhamdulillah sudah masuk. Dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan di hadapan Allah. Betul pada subuh ini sangat-sangat spesial. Bahkan saya merasa kalau kita mengkaji hanca tanpa memberikan perhatian yang selayaknya dan terbaik terhadap pesta yang Allah gelar di akhir Ramadan ini. Pesta luar biasa. Betapa Allah aktif untuk supaya manusia menyambutnya dengan gegap gempita. Betapa Allah sayang. Jadi pantas kita menyambutnya dengan penuh syukur. Syukur karena alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita. Insya Allah mengalami akhir Ramadan ini. Allah memberi kekuatan baik fisik maupun batin untuk menggapai anugerahnya yang sangat luar biasa ini. Pantas hati kita larut di sana, di rahmat yang Allah gelar secara sangat spesifik, secara sangat luar biasa, tak terbatas. Mudah-mudahan dengan
kita berbincang sedikit masalah ini jadi jalan untuk kita diberi kesempatan lebih baik oleh Allah untuk menggapai bulan 1000 ibadah 1000 bulan ini. Luar biasa Allah menawarkannya kepada kita dengan segala cara supaya kita menyambutnya dan memperoleh anugerah tersebut. Baik, saya buka share-nya. Jadi spontan tadi siang rasanya kita harus masuk atau membahas istilahnya menggapai ibadah 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita sudah menangkap ini. Ini ungkapan dari harapan yang kuat. Tadinya akan istilah menjemput. Ya seperti masih di jalan. Ini seakan-akan sudah. Karena banyak redaksi Al-Quran diungkapkan dengan sudah. Tapi itu ungkapan dari saking ingin. Saking kuatnya harapan kita dan usaha kita. Mudah-mudahan tema ini bermakna demikian. Sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah, dibimbing dengan rahmat, karunia, dan pertolongannya untuk menggapai anugerah spesial ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah apa itu malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim. Para malaikat dan ruh diberi turun di malam itu atas izin Rabb mereka dengan membawa segala urusan. Salamun, keselamatan, kedamaian sampai terbit fajar. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran tentang malam turunnya Al-Quran. Seperti inna anzalnahu. Tidak inna anzalnal Quran. Jadi langsung saja kata ganti sebelumnya tidak disebutkan dulu. Itu justru bentuk takdim penghargaan yang luar biasa. Seakan-akan tanpa disebut juga sudah diketahui betapa hebat dan agungnya. Dikuatkan atau dihubungkan dengan Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau katakanlah predikatnya dengan pakai allazi unzila, itu seakan-akan Ramadan itu hebat. Ya, bukan seakan-akan, memang begitu. Karena di sanalah unzila Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Ramadan jadi hebat karena turunnya Al-Quran. Di sana menghebatkan Ramadan, tapi sekaligus Al-Quran jauh lebih hebat di atas itu. Ini ungkapan-ungkapan yang pantas membuat kebanggaan. Sekaligus kita rikuh untuk menyambutnya, mengistimewakan Ramadan itu. Kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadr. Nah, lagi-lagi. Wa ma adraka ma Lailatul. Itu juga mendorong suatu dorongan untuk ingin lebih tertarik dengan Lailatul Qadar. Pertanyaan, apa sih Lailatul Qadar itu? Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mengapresiasi bahwa yang akan disebutkan itu sesuatu yang luar biasa. Apanya buktinya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Kapan ini anugerah Allah berikan? Kalau bukan pada malam terakhir ini. Jadi sekalipun terbatas kajian kita ini, rasanya keliru saya kalau tidak bicara ini pada minggu ini. Di ayat lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Malam yang penuh barakah, diberkahi. Artinya al-barakat itu al-khairat al-ilahiyah. Kebaikan-kebaikan yang dibalut dengan nur ilahi. Segalanya kebaikan, tidak ada kebaikan yang palsu. Betul-betul kebaikan yang hakiki. Di sana fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kebaikan dan kehebatannya di malam itu juga ditetapkan keputusan-keputusan yang penuh hikmah dari Allah tentang kemungkinan dan yang akan terjadi setahun ke depan. Malam itu total penuh ampunan. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang beribadah di malam Lailatul imanan karena iman dan karena Allah, niscaya akan diampuni. Bahasanya juga ghufira, sudah diampuni. Ini tanda bahwa betul-betul akan Allah berikan. Kan belum, tapi bahasanya ghufira, seakan-akan sudah. Itu menunjukkan bahwa ini betul-betul janji Allah yang sangat kuat. Seluruh dosa akan diampuni. Luar biasa. Kalau kita peroleh itu. Seluruh dosa yang sudah sekian puluh tahun kita dewasa, tidak jelas ibadah kita, diampuni oleh Allah. Sehingga total bersih diri kita. Maka keluar dari Ramadan itu kayaumi waladathu ummu. Tak ubahnya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Pada malam itu malaikat turun membawa segala kebaikan, berkah, rahmat, keselamatan, dan ampunan. Malaikat turun dan membawa segala urusan ke depan yang tadi. Malaikat turun ngabagehakeun, ngabagehakeun, membawa kedamaian bagi muslim. Berapa banyak malaikat ini menurut hadis ini lebih banyak dari pasir yang ada di bumi katanya. Sehingga al-qadar juga ada yang melihat qadar itu sempit. Bumi seakan-akan sempit karena banyaknya para malaikat. Tapi juga malaikat itu turun sebagai wujud pertolongan Allah untuk membantu manusia mengistighfarkannya. Luar biasa. Kenapa? Karena Allah saking hamba-hambanya ini betul-betul jadi orang-orang terbaik yang menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi perangkat langit seluruhnya diturunkan oleh Allah untuk ngabagehakeun, membantu manusia. Jadi kalau begitu malam Qadar ini malam pesta, perayaan besar atas turunnya Al-Quran. Kalau kita ada nikmat yang besar, ada pesta syukuran. Nah Allah pestanya, perayaan ini betul-betul istimewa. Dan puncaknya terjadi pada malam Qadar. Di mana di sana disediakan bonus yang luar biasa, ampunan yang total bagi kita. Kenapa hebatnya itu? Karena Al-Quran, betapa Al-Quran hebat. Hebatnya itu di mana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal hudan linnas, bimbingan bagi seluruh isi Al-Quran ini hadir sebagai bimbingan dan bayyinatin, bukti-bukti, hujjah, argumen-argumen empirik juga
barohin, bukti-bukti terhadap bayinat itu, atau huda itu, dan juga memberi kejelasan memisahkan antara hak dan batil. Banyak tentang huda itu, tentang konten, tentang cara, tentang bukti-bukti seperti itu. Bayinat itu bukti-bukti. Al-Quran menggelar semuanya itu. Ini semuanya apa? Wujud kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ini luar biasa, Allah itu sayangnya kepada manusia. Ya. Kalaupun banyak dosa, silahkan datang ke sini. Ada jamuan khusus, yaitu jamuan Lailatul Qadar itu dengan seluruh paket ibadahnya. Semua perangkat langit diperbantukan agar manusia mampu menuai kebaikan yang sangat spesial, yaitu ampunan. Dan semua manusia diundang untuk menikmati jamuannya. Apakah ada kita tertarik? Ayah Kabita? Nah disinilah. Kenapa ya kita tidak begitu tertarik? Sepertinya biasa-biasa saja. Berbiarkan berlalu seperti biasa saja. Ada apa ini? Nah, mengapa seperti kurang tertarik? Dosa bisa memadamkan giroh ibadah, giroh iman. Ini kata Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dosa bisa memadamkan giroh itu. Jadi kalau kita tidak begitu tertarik, periksa. Raba, hitung kita semua. Dosa bisa mereduksi keagungan Allah dalam hati. Allah yang besar itu tidak menjadi betul-betul obsesi untuk kita mendekatinya. Itu dosa. Dosa bisa menutup mata hati. Tidak begitu tertarik, bisa jadi karena dosa ini. Bahkan hati lebih tertarik kepada yang lain. Itu ada dosa. Dosa bisa melemahkan manusia di hadapan dirinya. Dirinya lebih hebat ketimbang bimbingan Allah. Dirinya lebih penting. Lemah manusia di hadapan diri. Dosa bisa melemahkan iradatul khair. Tudipu iradatal khair. Dosa bisa melemahkan kehendak atau dorongan untuk kebaikan. Banyak. Syekh Ibnul Qayyim menceritakan ini kemungkinan ada dosa yang menghalangi kita. Sehingga kita tidak begitu tertarik ke patos kabita. Tapi kalau dosa asal kita sungguh-sungguh saja datang dengan segenap hati dan upaya yang sungguh-sungguh. Insya Allah di hadapan Allah justru Allah akan membebaskan belenggu-belenggu dosa itu dari diri kita. Lantas apa kira kita gangguan yang bisa lebih serius? Mengapa? Tapi juga seperti ada yang menghalangi. Sadar kita ini. Tapi seperti dihalangi. Ternyata ada sifat-sifat jelek yang nempel dalam diri kita. Pertama, al-kibr. Kesombongan. Merasa hebat, merasa lebih. Merupakan sifat yang paling tidak disukai Allah. Dan bisa membalikan mata dan menghalangi cahaya kebenaran. Nah ini kadang-kadang tidak terasa anehnya. Karena bisa membalikan mata, kita seakan-akan merasa benar. Padahal kita sedang menghebatkan diri. Tidak sedang menghebatkan. Karena Allah sangat tidak suka. Sampai ada hadis begini. Barang siapa yang ingin mengharapkan agar yang lainnya berdiri menghormatinya. Ya.
Itu saja pandangannya. Orang lain berdiri menghormatinya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap saja tempat duduknya dari api neraka, kata Allah. Di bawah itu ada yang merasa bangga kepada diri, ada al-ijab bil birra'i, merasa paling benar, merasa paling baik diri, dan merasa kelompok kita paling benar. Karena itu berani menjelekan, menyalahkan yang lain, padahal kadang sekedar beda paham. Ini semuanya merupakan kendala psikologis yang dapat memperdaya diri. Sehingga kadang-kadang kita merasa sedang dakwah, membela agama. Tapi banyak yang terlukai. Bahkan mungkin cenderung memecah. Apakah itu sedang membela agama? Kadang-kadang kita merasa sedang membela agama. Padahal sebaliknya. Nah, ini akan jadi kendala berat untuk betul-betul tertarik. Tulus, ikhlas mengejar anugerah ampunan yang luar biasa ini. Yang ketiga, rasa benci kepada sesama. Ada dalam hadis al-hasad wal bughdah. Ini penyakit umat terdahulu yang dapat mengikis keberagamaan. Kalau kita menampilkan atau memandang yang lain dengan rasa benci, kurang senang, apalagi terungkap di lisan kita, maka kata Rasulullah, ingat itulah sifat yang mengikis keberagamaan kita. Sekalipun kita sedang seperti membela agama, karena orang itu benci, kemudian kita lawan dengan kebencian yang sama. Apakah itu sedang membela agama? Bukan, kata Rasulullah, itu sedang mengikis keberagamaan. Itu sangat kuat jadi kendala. Rasa kurang senang saja bersama orang lain. Bukan benci, gil. Kalau bahasa Sunda mah unek-unek. Dapat menjadi tabir untuk menerima kebaikan dari orang yang dianggap tidak sama dengan kita. Karena itu ada doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan ada gil di hati kami. Gil itu bahasa Sunda mah unek-unek, kurang senang pada sama berita. Jangan ya Allah, jangan ada itu. Sampai Allah berikan paket doa. Kata Ibnu Qayyim, sifat itu tidak mungkin kita hilangkan kecuali dengan doa yang Allah kirimkan paketnya itu. Bawa ke sujud, supaya rasa kurang senang, rasa benci kepada yang lain itu dihilangkan oleh Allah. Adanya doa itu menunjukkan bahwa kita tidak berdaya bisa jadi untuk sekedar menghilangkan rasa kurang senang itu. Hanya Allah yang bisa dan mudah membersihkan diri kita. Maka Allah kirimkan paket doanya. Begitu juga penyakit-penyakit hati lain seperti ria, iri, dengki, dan lain dapat menjadi kendala psikologis untuk menerima cahaya. Nah, kalau sekedar dosa, saya bisa katakan sekedar dosa yang tadi itu yang sebutkan macam-macam dosa, justru itu yang Allah ingin bersihkan dengan apa? Dengan Lailatul Qadar ini. Tapi kalau penyakit ini tidak mudah. Kalau ada penyakit al-ijab saja bin nafsi birra'i, bahkan penghafal Al-Quran juga bisa terbalik matanya. Seperti Khawarij dahulu. Begitu. Karena ada al-ijab birra'i, merasa paling benar. Lantas kalau begitu,
Bagaimana kedudukan diri kita di hadapan Allah hari ini? Sejauh mana kita diakui dekat oleh Allah? Ada hadis, man ahabba ayyara manjilatahu indallah falyandur manjilatallahi indah. Orang yang ingin tahu sejauh mana atau bagaimana kedudukan dirinya di hadapan Allah, lihat saja bagaimana kedudukan Allah di dalam dirinya. Apa Allah? Sebagai apa? Sejauh mana penting? Sejauh mana mengendalikan Allah? Sejauh mana Allah membebaskan kita dari berbagai belenggu dan dominasi apapun? Ada hubungannya di sana. Di sanalah kedudukan kita di hadapan Allah. Tapi itu sekali lagi tidak mudah kalau masih terkendala dua penyakit dosa dan penyakit sifat-sifat tadi. Karena itu mulailah dengan muhasabah di tengah kegelapan malam. Sebaiknya muhasabah di tengah kegelapan malam. Karena ada khusus dalam Al-Quran, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Orang yang menghidupkan malam asyaddu wat'an, sangat lebih mengena pas, dan wa aqwamu qila, akan lebih lurus pikiran-pikirannya. Ada hasil penelitian yang dicampur dalam kemukjizatan Al-Quran, bahwa betul-betul kerja otak kita di tengah malam dan dalam kondisi gelap ternyata jauh lebih hebat, lebih lurus pertimbangan-pertimbangan dan keputusan. Maka sisakan di tengah malam tertentu, akhir terutama, gelapkan ruangannya. Baca, hitung, hitam putih diri kita dari awal sampai akhir. Enggak ngetang. Udah berapa tahun usia kita ini? 50, 60, 40. Berapa tahun usia kita balik? Katakanlah 45 tahun umpama, atau 35 tahun. Selama 35 tahun, berapa lama kita bisa sholat khusyuk? Bisakah kita mengklaim ada 1 tahun khusyuk terus? Wah, gelap kita melihat diri kita. Bisakah kita mengklaim 1 bulan khusyuk terus, tak pernah goblok? Gelap diri kita. Lantas sholat kita selama 35 tahun itu bagaimana? Jadi bagaimana warna wajah kita di hadapan Allah? Terus hitung terus dari awal sampai akhir. Seluruh aspek diri kita, amal kita. Apakah kepada orang tua kita sudah termasuk orang yang memuliakan orang tua? Yang terlihat banyak kita menyinggung mereka. Apakah zakat kita sudah menebar kebaikan? Sedekah kita sudah cukup baik? Apakah tetangga kita lebih banyak kita beri kebaikan? Atau sebaliknya, semua hitung dari awal. Di tengah malam kegelapan itu, malam itu, karena ada kekuatan tersendiri di sana. Apakah dakwah yang kita lakukan menyatukan atau memecah kita sebagai ustadz? Apakah nasihat yang kita itu lebih banyak menyindir atau mengukir keindahan kebersamaan? Kata Imam Syafi'i, kalau nasihat menyentil itu menyakiti.
Kalau nasihat tentang banyak orang kemudian menjelekkan, itu mempermalukan, kata Imam Syafi'i. Bukan nasihat itu. Apakah rasa kurang senang atau benci masih terlibat dalam penataan sikap dan pemilihan kata? Nah ini kadang-kadang tidak terasa. Kita diserang dengan wacana kebencian. Apakah kita menghadapinya dengan kebencian yang sama? Tentu saja tidak membuat kita lebih baik. Bahkan mensejajarkan kita dengan yang mengumbar kebencian. Kemenangan Muslim bukan tatkala bisa menghadapi kebencian dengan kebencian yang sama. Atau tindakan-tindakan yang kurang baik dengan tindakan yang sama. Tapi kemenangan Muslim justru saat kita mampu menahan dulu nafsu kita yang benci, ditahan supaya kebencian yang muncul pada diri kita ditekan, dikubur di dada, di hati, dan yang muncul tetap saja kebaikan. Dari sana awal kemenangan Muslim. Dari sana kekuatan perjuangan Muslim. Sehingga alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha ke jalan kami, lanahdi al-jahadu itu kata Muyassar saja berawal dari kita bermujahadah melawan diri kita. Sehingga kebencian tidak dilawan dengan kebencian. Kebencian dilawan dengan senyuman dan yang lebih baik. Hal itu perlu kita baca semuanya. Kalau sudah kita membaca, bergeraklah pada cahaya kebenaran dan ampunan. Jadikan ridho Allah, ampunan sebagai obsesi. Obsesi pikiran. Sesuatu yang terus ngancik apa di hati. Ya Allah, ingin sekali saya mendapat ampunan. Itu saja. Harus hidupkan. Ngancik terasi. Sehingga segala yang kita alami terus dimaknai ke sana. Maknai seluruh kenyataan. Dan akhiri dengan zikir dan doa. Duh, sedang naik mobil. Mobil kita ada agak bagus. Umpamanya ya. Yang di depan kita, aduh udah tua sekali tuh mobil butut masih dipakai gitu saya kasihkan. Sedang apa kita ini? Padahal bisa jadi dia membawa mobilnya itu dengan penuh tenang, sudah bebas dari cicilan mungkin ya. Atau lebih bagus daripada kita yang mobilnya bagus. Dia mungkin sedang dikir. Ya. Semua maknai. Sebab hati kadang-kadang langsung merespon spontan terhadap kenyataan itu. Bagaimana respon hati kita terhadap kenyataan itu? Arahkan, saya sedang mencari mengejar ampunan Allah. Dan akhiri dengan zikir dan doa. Artinya zikir itu mengkomunikasikan kenyataan ini kepada Allah. Kenyataan yang terjadi pada diri kita, pada hati kita. Ya Allah, kenapa hati saya ini masih peduli mengomentar kebaikan kepada yang lain? Ya Allah, kenapa hati saya ini masih lebih tertarik dengan hal-hal yang kurang bermanfaat? Zikir. Kuatkan harapan ampunan itu dengan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus saja setiap saat doa ini. Pantas setiap saat kita baca saja ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Bahasanya juga begitu.
Allahumma innaka afuwun, maha pengampun kau ya Allah, tuhibbul afwa, engkau senang mengampuni. Coba luar biasa. Ini kan bimbingan wahyu dari Allah. Allah mengajari kita, engkau maha pengampun, engkau senang mengampuni. Apa maksudnya? Supaya kita betul-betul tertarik. Allah begitu proaktif. Allah begitu sayang. Allah begitu ingin hambanya jadi hamba-hamba terbaik yang memperoleh ampunan. Luar biasa Allah. Luar biasa Gusti. Sertakan hati dalam seluruh amal yang dilakukan. Tidak ada amal sekecil apapun yang tidak bermakna, bahkan bisa bermakna besar. Cuma melihat bunga di halaman, kok jadi layu? Atau pohon jadi tumbang? Atau buah jatuh sebelum waktu? Kenapa terjadi? Melihat dengan hati. Abu Bakar tatkala melihat ada, katakanlah ada sida soidun, satu buruan ditangkap, atau pohon jatuh, pohon pun. Barangkali itu terjadi karena aku kurang tasbih kepada Allah. Luar biasa. Kenapa begitu? Nampaknya Abu Bakar seperti sudah tahu hubungan makhluk lain dengan tasbih. Ternyata dalam penelitian terakhir yang dipaparkan oleh Profesor Daud kemarin, bahwa tumbuhan itu kalau kita banyak tasbih zikir di sana akan terpengaruhi lebih baik. Sampai 70% dampak dari zikir kita di sekitar tumbuhan itu. Semuanya terjadi atas izin Allah, bimbingan Allah. Kalaupun belum bertemu makna itu, terus saja baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu obsesi Gusti. Abdi teh hoyong kenging pangampura. Abdi teh hoyong kenging pangampura. Ingin ampunanmu ya Allah, ingin terus saja. Akhirnya masih banyak sesungguhnya pilih sikap dan kata terbaik sesuai bimbingannya. Insya Allah kalau kita menghidupkan obsesi di pikiran dan hati kita dengan selalu berzikir, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biar di hati saja, tidak harus terucap, tapi itu. Ya Allah, ingin ampunanmu ya Allah, ingin ampunanmu ya Allah. Terus saja. Itu akan menjadi daya kontrol yang sangat baik. Untuk sekedar memilih sikap dan kata terbaik. Karena itu Al-Quran membimbing lebih luas, lebih nyata, lebih praktis. Untuk kita bagaimana berkomunikasi verbal kita. Ada kaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kaulan baligo, kata-kata yang bisa menyentuh hati. Kaulan ma'ruf, kata-kata yang baik secara budaya. Kaulan sadida, kata-kata yang benar. Kaulan maisuro, kata-kata yang dimudahkan supaya dimudah dipahami orang. Dan lain-lain. Akhirnya insya Allah ridho Allah yang harus menjadi obsesi, yakni ampunan. Dengan upaya yang sungguh-sungguh. Dan juga pilih waktu, masih banyak sebab pilih waktu-waktu mustajab yang Allah berikan. Sepertiga malam terakhir. Adan, antara dua adan. Dan seterusnya banyak waktu mustajab. Banyaklah di sana.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hati kita masih keras umpamanya, masih kurang tertarik dengan anugerah ini, maka tidak ada jalan lain kecuali harus lebih banyak tobat, mengingat kemungkinan dosa, kemungkinan sifat-sifat kita yang kurang baik. Sertai seluruh upaya melihat diri kita dengan mohon ampun kepada Allah. Insya Allah rahmat, karunia, dan pertolongan Allah jauh lebih dekat. Apalagi di saum ini Allah mengingatkan Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni. Muhammad, kalau hamba-hambaku, orang puasa itu ibadi, yang mengklaim ibadi, hamba-hambaku itu Allah. Bukan kita mengklaim kita sebagai hamba Allah, tapi Allah ibadi, hamba-hambaku. Artinya hamba-hamba yang baik di hadapan Allah. Kata ibad dalam Al-Quran sering dipakai makna itu. Wa ibadur rahman ladina yamshuna alal ardi. Hamba-hamba ar-Rahman itu alladhi yamshuna alal ardi hauna. Yang berjalan di atas bumi dengan penuh rendah hati. Dan seterusnya. Tidak akan ada yang peduli terhadap diri kita kecuali kita sendiri. Sangat keliru, bahkan ada yang rugi kalau kita melalui Ramadan ini tidak luar biasa. Itu saja Pak Cucu dan Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah merespon, menyambut, menggandeng tangan kita agar harapan kita ini betul-betul bertemu dengan pertolongan Allah, bimbingan dan doanya para malaikat Allah. Siapa yang tidak ingin ke surga? Pasti kita semuanya menginginkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.